Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Konita. Saya pembimbing dari SMP IT Insan Teladan Suprayon 5. Sekolah kami berkesempatan kembali untuk mengikuti tantangan Leksam Bedas tahun 2026. Untuk tantangan pertama yaitu di bulan Maret, yaitu mereview buku. Untuk teknik yang saya gunakan adalah teknik Ishikawa atau yang kita sering kenal tulang ikan atau fishbone. Oke, untuk buku yang saya review adalah kumpulan cerpen dari karya Raditya Dika yang dibuat tahun 2020. Cerpen yang saya review adalah berjudul Gendong. Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 adalah di mana masa pandemi itu pada saat pandemi. Oke, untuk yang pertama kita review dari tulang ikan yang pertama yaitu siapa atau who. Untuk tokoh yang ada di dalam ceritanya ada 3 tokoh yaitu suami, istri, dan anak. Nah, tokoh utama adalah suami, itu adalah merupakan sosok seorang ayah yang merasa gagal karena tidak memenuhi kebutuhan keluarganya pada saat pandemi. Dan kebetulan di dalam ceritanya si tokoh utama atau ayah ini adalah sebagai arwah. Lalu yang kedua ada tokoh istri. Tokoh istri ini adalah sosok istri yang tegar dan setia. Ia merupakan orang yang memiliki kemampuan khusus yaitu dapat melihat hantu atau indigo. Lalu tokoh yang ketiga adalah anak, yaitu gadis berumur 5 tahun yang sangat merindukan ayahnya. Lalu kita masuk ke tulang ikan yang kedua yaitu kapan. Untuk lokasinya itu untuk kapan itu pada saat masa pandemi tentunya. Lalu yang kedua malam hari, dan yang ketiga 3 hari setelah kematian sang suami. Lalu untuk tulang ikan selanjutnya adalah di mana itu latar tempat utama itu berada di kamar tidur rumah mereka. Lalu ada latar tempat yang kedua adalah latar kisah balik atau masa lalu yang bertempat di halaman Kafe Dedaunan Kebun Raya Bogor. Untuk selanjutnya tulang ikan yang apa atau what yang kita ketahui itu adalah menceritakan penyesalan suami atas bisnis kafe yang bangkrut dan ketidakmampuannya untuk membelikan mainan dan makanan enak untuk keluarganya. Lalu sang suami juga tidak bisa menyentuh atau menggendong anak karena perbedaan dimensi itu, yang artinya ia sudah menjadi arwah atau meninggal dunia. Lalu untuk tulang ikan yang selanjutnya adalah why, mengapa sang suami belum bisa pergi dengan tenang karena merasa masih berutang kasih sayang dan merasa bersalah atas kegagalannya membahagiakan keluarganya. Lalu sang istri membiarkan suaminya ada di sana karena ingin memberikan kesempatan suaminya untuk berpamitan. Nah, untuk tulang ikan yang selanjutnya adalah bagaimana itu cerita ini tuh dimulai dengan dialog biasa antara suami istri tentang keinginan suaminya untuk menggendong anaknya. Lalu ketegangan meningkat saat pembaca mulai merasa ada yang aneh dengan dialog mereka. Ketika tangan suami itu tembus saat mencoba menyentuh anak, diikuti penjelasan sang istri mengenai kecelakaan yang terjadi di pabrik beton 3 hari lalu. Lalu sang istri merelakan suaminya pamit dan anak mereka terbangun merasakan kehadiran atau rasa rindu ayahnya meski tak bisa melihatnya. Nah, itu dia. Yang selanjutnya adalah pesan ya. Ada pesan atau hikmah yang bisa kita ambil, yaitu untuk bisa
damai dengan masa lalu yang penuh penyesalan, seseorang perlu berani jujur dan mencari dukungan dari orang-orang tersayang. Nah, dari cerpen ini yang bisa saya ambil atau simpulkan, ada kelebihan dari cerita ini. Cerita ini tuh sangat kuat gitu ya, memainkan emosi pembaca melalui narasinya yang sederhana tapi diakhiri dengan plot twist yang sangat menyentuh. Itu penulis itu berhasil menyembunyikan fakta bahwa sang suami itu meninggal sampai akhir gitu di bagian akhir, sehingga efek kejutnya itu terasa maksimal. Seperti itu salah satu kelebihan yang saya lihat, kelebihan dari cerpen ini. Lalu cerpen ini juga memiliki kelebihan, dia narasinya itu sangat sederhana dan relate atau berkaitan dengan realita pada ekonomi masyarakat pada saat pandemi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review kumpulan cerpen Raditya Dika tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.